Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Pojok Bengkel Desa akan merakit di bagian mesin tengah kepunyaan motor Vixion All. Nah, di sini untuk bagian kerak asens ini sudah kita pasang. Ini untuk teman-teman mau memasangnya menggunakan tracker atau dipanaskan di bagian crankcase-nya juga bisa, selera masing-masing. Nah, ini tadi saya sudah pasangkan dengan memanaskan di bagian crankcase-nya dan ini sudah terpasang. Nah, di video kali ini kita akan menyusun di bagian gigi rasionya. Nah, ini untuk gigi rasio yang ke bagian kopling. Nah, di sini gigi rasionya mati seperti ini. Yang bagian kopling tidak ada ring sama sekali. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengambil di bagian gigi rasio yang mengarah ke gigi tarik atau gear depan. Nah, di sini kita akan coba merakitnya. Untuk susunannya seperti ini. Ini mati di sini sudah dikancing sepi seperti ini. Kita akan merakit komponen bagian sini dan gigi bagian sini. Nah, pertama kita ambil gigi ini. Nah, untuk arahnya seperti ini. Nah, ini letaknya di sini. Tidak ada ring sama sekali sini. Langsung saja kita masukkan seperti ini. Nah, ini dia. Seperti ini. Kemudian kita melanjutkan dengan memasang di bagian gigi sini. Nah, ini di bagian gigi sini pertama dia ada bos-bosan. Ini bos-bosannya seperti ini. Nah, ini untuk bos-bosannya sudah masuk ya, seperti ini kita masukkan. Nah, setelah masuk seperti ini, di sini kan ada gigi seperti ini. Nah, ini sekilas mirip. Dan ini juga ada ringnya, sama. Ada ringnya, tapi ringnya berbeda. Satu ringnya tipis seperti ini, satu ringnya agak besar dan tebal seperti ini. Kemudian di bagian giginya juga sekilas ini sama, tapi beda besarnya dan beda jumlah giginya ini juga beda. Nah, posisinya di mana? Oke, kita akan rakit. Nah, ini bos-bosannya sudah terpasang ya tadi ya. Nah, untuk gigi yang ini, yang giginya lebih besar, dia di sini tempatnya. Untuk arahnya, ini kan ini sedikit cekung ke dalam, ini rata. Nah, untuk arahnya itu seperti ini. Kalau nggak hafal, di sini kan ada bekasnya juga, ini bekas gigi-giginya. Nah, seperti ini, yang cekung kita masukkan seperti ini. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Kemudian ringnya tadi ada dua, satu yang tebal dan besar seperti ini, satu tipis seperti ini. Nah, yang untuk di bagian sini, ini ringnya yang tipis ini, yang sedikit warnanya agak hitam. Kita pasangkan seperti ini di atas sini. Nah, kemudian kita lanjutkan di bagian sini, memasang komponennya. Nah, di sini pertama-tama ada gigi seperti ini. Ini jangan sampai terbalik untuk posisinya. Posisinya itu seperti ini. Ini yang sedikit lebar mengarah kemari dan sedikit kecil mengarah ke atas. Nah, kita pasangkan seperti ini pemasangannya. Nah, seperti ini pemasangannya. Setelah seperti ini, kita masukkan gigi yang tadi sedikit kecil atau jumlah giginya ini berbeda. Sama dengan seperti di atas tadi. Yang sininya sedikit cekung, ini mengarah ke dalam. Untuk pemasangannya seperti ini. Langsung saja kita masukkan. Nah, seperti ini. Untuk ringnya ada di bagian sini. Ini ring yang agak tebal tadi, warnanya juga putih, kita pasangkan di sini. Nah, ini untuk susunannya seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita rakitkan di bagian crankcase-nya. Ini untuk modelnya seperti ini arahnya. Seperti ini. Ini langsung saja kita rakit di bagian crankcase-nya. Kita masukkan di bagian gigi rasionya. Nah, seperti ini kita masukkan saja. Perlahan saja. Nah, ini untuk bagian rasionya ini sudah masuk. Seperti ini bentuknya. Nah, kemudian kita melanjutkan dengan memasang di bagian gigi shift drumnya. Nah, ini modelnya seperti ini nih. Sekilas ini mirip-mirip tapi berbeda. Ini kepunyaan Vixion All dengan kode 3C1 ini.
sekilas mirip. Ini satu sedikit berbeda. Ini untuk susunannya jangan sampai terbalik. Nah, langsung saja kita ke penyusunannya. Oke. Pertama-tama kita pasang di bagian bawah sini. Nah, ini untuk susunannya seperti ini. Jangan seperti ini terbalik kalau seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang bagian bawah, kodenya ini L6. Nah, tinggal kita masukkan saja seperti ini di sini. Kita masukkan saja. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita melanjutkan di bagian tengah. Nah, ini yang lurus seperti ini. Untuk kodenya di sini C5. C5. Nah, ini tempatnya di sini kita masukkan. Sini. Ini guys, sini tempatnya. Yang kodenya C5 yang sedikit lurus. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian terakhir yang di bagian atas ini kodenya R4. Nah, untuk pemasangannya di sini. Masalahnya seperti ini, jangan seperti ini. Kalau seperti ini terbalik. Memang bisa masuk tapi terbalik. Untuk gigi ininya juga tidak lurus. Yang ke bagian switch drumnya. Nah, pemasangan yang benarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk yang di bagian atas R, di bagian bawah L. Oke, semoga bisa dimengerti. Nah, setelah seperti ini, lurus seperti ini, kita masukkan di bagian shift drumnya. Seperti ini bentuknya. Kita berikan pelumas oli. Ini kita paskan, gigi ini kita paskan di bagian alur shift drumnya ini. Nah, coba kita pasangkan. Ini arahnya seperti ini mengarah ke atas, ini ke bagian bawah. Kita masukkan aja seperti ini. Ini harus lurus. Kalau sekiranya agak susah, nah ini di bagian sini kita dorong dulu ke belakang. Kita dorong seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita masukkan ininya, shift drumnya. Nah, ini kan bisa masuk sudah. Kemudian tinggal kita masukkan, kita paskan di bagian shift drumnya. Nah, ini masih kita paskan di bagian capit seatnya ke bagian alur shift drumnya dengan seperti ini. Nah, di sini kita harus sabar dan hati-hati. Di sini agak sedikit susah karena karkasnya sudah kita pasang. Nah, ini sepertinya sudah mau terpasang. Nah, ini sudah lurus. Kemudian kita masukkan di bagian ini. Ini bolak-balik sama saja ada pernya. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Harus lurus. Nah, ini sudah masuk. Sudah kita putar-putar untuk perpindahan giginya. Bagian rasionya sudah terpasang seperti ini. Kemudian kita pasangkan di bagian balancernya. Untuk balancernya kita pasangkan seperti ini saja. Nah, ini sedikit ada celah seperti ini. Nah, kita masukkan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah masuk di bagian balancernya. Nah, kemudian ini kita coba lem di bagian crankcase-nya. Nah, di sini untuk lem saya menggunakan lem tribon saja. Kita lem secara merata seperti ini ya. Harus merata pokoknya, yang penting di lem. Nah, kemudian yang di crankcase sebelahnya kita lem juga. Di sini langsung coba kita pasangkan di bagian crankcase bak koplingnya. Nah, kita pasangkan seperti ini dengan hati-hati. Nah, ini untuk bagian bintangan operan giginya di sini harus kita luruskan agar bisa masuk. Nah, ini sudah lurus. Nah, ini masuknya sangat enak, sudah masuk, tinggal kita tekan seperti ini. Nah, di sini untuk bautnya sudah kita pasang dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci T terlebih dahulu seperti ini. Kita kasih rapat terlebih dahulu. Nah, ini untuk bautnya sudah rapat. Kemudian kita kencangkan dengan kunci torsi seperti ini agar pengencangannya merata. Ini masih kita torsi.
Nah, ini hasilnya setelah terpasang dari sini, putarannya juga sangat enak. Oke, sekian dulu dari Pojok Bengkel Desa. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel Pojok Bengkel Desa.